telah terjadi tabrakan beruntun. Lalu mobil yang dikendarai oleh Caca Sherly menghindar tabrakan beruntun itu, akhirnya membanting setir ke arah jalur yang berlawanan, jalur Jakarta Surabaya. Dan akhirnya mobil yang dikendarai oleh Caca Sherly itu bertabrakan dengan salah satu bus yang menuju ke Jakarta Surabaya. Mas Oki boleh diceritain kronologisnya seperti apa sih? Kita dulu dia fokus nih. Mas Oki. Halo, iya lo. Ya, Mas punten boleh diceritain kronologinya seperti apa sih? Kronologis dari awal itu, info dari Kasat Lantas itu memang terjadi kecelakaan di tol Semarang. Jadi Caca Sherly ini perjalanan dari Surabaya ke Jakarta setelah merayakan tahun baru bersama keluarga. Saat perjalanan menuju Jakarta di, di tol Ungaran, kalau nggak salah tol Ungaran gitu, telah terjadi tabrakan beruntun. Lalu mobil yang dikendarai oleh Caca Sherly menghindar tabrakan beruntun itu, akhirnya membanting setir ke arah jalur yang berlawanan, jalur Jakarta Surabaya. Dan akhirnya mobil yang dikendarai oleh Caca Sherly itu bertabrakan dengan salah satu bus yang menuju ke Jakarta Surabaya. Nah, dari situ mulai dari TKP, Caca Sherly langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dan tidak sadarkan diri. Sampai tadi pagi pun kondisi Caca Sherly cukup menurun ya kondisinya. Akhirnya kita koordinasi dengan keluarga dan segala macam. Di jam 12 siang itu kita baru mendapat kabar bahwa Caca Sherly sudah nggak ada. Mas, kalau untuk perjalanan mungkin Kak Caca ini sendiri atau bareng teman-temannya, Mas? Hanya berdua saja mas temannya. Tapi kita belum sempat menanyakan ya siapa yang membawa kendaraan itu, karena dari kemarin kita sudah fokus ke Caca di rumah sakit, jadi tidak sempat untuk menanyakan siapa yang membawa kendaraan. Tapi kalau kita lihat sih, kalau kita lihat dari tabrakannya sih, kayaknya sepertinya Caca yang diboncengi di depan. Mas mendengar berita tersebut, Mas gimana sih? Lagi di mana waktu itu? Kita di Jakarta. Jadi memang sebelum Natal dan Tahun Baru itu, syuting terakhir itu di program TV In The Coast. Caca memang sudah izin ke pihak manajemen dan label untuk merayakan Tahun Baru bersama keluarganya di Sidoarjo. Akhirnya setelah syuting kelar malamnya, Caca langsung berangkat ke Surabaya, Jawa Timur, di Sidoarjo. Nah, seharusnya schedule-nya dia ini Senin sore ini udah sampai. Tapi tiba-tiba di jam 4 sore itu kita dapat kabar dari Kasat Lantas di sana. Dia memberikan informasi ke kita bahwa salah satu korban tabrakan beruntun itu ada artis kita yang bernama Caca Sherly. Makanya kita dan tim langsung menuju ke TKP untuk make sure lagi apakah benar itu Caca atau bukan. Tapi pas sampai sana ternyata memang benar. Kondisinya memang sudah tidak sadarkan diri di rumah sakit. Berarti untuk ini ya apa ya? Cukup kaget juga Mas ya mendengar berita hal tersebut pastinya ya. Cukup shock juga. Semasa hidupnya mungkin Kak Caca mungkin seperti apa sih Mas? Kalau bagi Mas? Caca orangnya cukup menyenangkan Dia selalu menghibur kita kalau lagi syuting gitu, apalagi kalau lagi bikin
oke, walaupun kita lagi capek, lagi capek bekerja gitu, dia yang selalu mensupport kita untuk ayo semangat semangat gitu. Jadi di antara artis kita yang lain, dia yang paling rame untuk ngebanyol gitu loh, apalagi dengan logat Jawanya yang medok banget. Jadi ya kaget aja lah kita. Tapi mungkin mungkin sebelum kejadian sempat komunikasi nggak mas dengan almarhumah? Minggu itu saya minggu malam itu saya koordinasi sama Caca, nanyain kabar untuk kepulangan dia ke Jakarta, karena Senin malamnya itu saya dapat callingan bintang tamu di salah satu stasiun TV untuk malamnya live. Lalu ya Senin paginya jam 5 Caca memberikan WA saya bahwa saya nggak bisa ngambil program itu, maaf, karena waktu saya kecapean, takut jelek di kamera mukaku gitu. Ya akhirnya saya jawab, ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksa, ya udah yang penting sampean nyampe Jakarta dulu, karena kan tanggal 7 itu dia program regulernya di sini. Berarti emang apa ya, sangat dekat banget mas ya, sangat dekat sekali pastinya ya dengan almarhumah. Caca itu di kita itu walaupun baru 1 tahun setengah itu kita merasa sudah dekat banget, karena memang benar-benar tidak ada membedakan artis atau artis dan manajemen. Kita selalu makan ya bareng-bareng, nasi bungkus. Kalau kita mau minum yang ngeriung di lantai, duduk sambil duduk ngobrol-ngobrol. Jadi nggak ada pembatas antara artis dan manajemen. Jadi akhirnya kedekatan itu yang membuat kita tuh shock. Nggak cuma Caca doang sih, semua artis-artis di manajemen kita juga sama seperti itu. Berarti untuk jenazahnya di Sidoarjo mas ya? Iya, di Sidoarjo, dimakamkan di Sidoarjo. Malam ini atau gimana mas? Update dari tim kita sih malam ini. Mungkin kalau dari mas ini mungkin ada rencana untuk langsung untuk ke Sidoarjo atau gimana? Rencana saya malam ini, tadi kan mau berangkat sore, tapi masih menunggu beberapa hal yang harus saya kerjakan dulu di Jakarta. Insya Allah kalau nggak malam ini, besok pagi saya udah langsung berangkat ke Sidoarjo. Mungkin mas terakhir mungkin, mas mungkin terakhir mungkin doa yang terbaik untuk almarhumah gimana sih mas? Mudah-mudahan pekerjaan Caca dihapuskan semua dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diberikan yang terbaik di tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mewakili manajemen Chorus Production cukup kehilangan sosok Caca. Untuk para fans Caca, Kancaku Indonesia, mohon maaf apabila Caca selama berkarir kurang maksimal. Terima kasih sudah mensupport Caca selama ini. Oke, siap. Oke atas waktunya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya teman-teman. Amin. Mas tolong kirim nama lengkapnya mas ya, buat di bawah naskahnya. Terima kasih. Terima kasih banyak mas ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.